Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kari condre hijikeun abretkeun dina kahadean. Saya Mat Picis. Hari ini akan berbagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melatih pernapasan kita ya, biar bisa mendukung fisik kita dalam melakukan aktivitas apapun aktivitas itu, termasuk aktivitas melatih gerakan-gerakan bela diri kita. Sebelum melanjutkan video ini, saya berharap apabila memang bermanfaat, silahkan untuk di-share ya sebanyak mungkin. Dan bagi yang belum mensubscribe, tolong bantu untuk di-subscribe ya, biar generasi kita semakin mencintai budayanya sendiri ya. Oke, sekarang kita akan mulai saja bagaimana cara melatih ilmu dasar tentang pernapasan ya. Nah, saudara-saudara, waktu untuk melatih pernapasan itu ada waktunya dan harus konsisten ya. Jadi saudaraku, bila Anda mempunyai luang waktu, misalkan jam 5 pagi ya, nanti Anda harus berlatih lagi jam 5 sore. Apabila Anda punya luang waktunya jam 8 pagi, nanti harus dilatih lagi jam 8 malam ya. Jadi tidak boleh misalkan kita berlatih jam 7 pagi, nanti dilatih lagi jam 9 malam misalkan. Itu tidak boleh. Jadi kalau mau main jam 4, ketemu lagi jam 4. Mau berlatih jam 6, ketemu lagi jam 6 ya. Jadi begitu. Dan sebelum melakukan pernapasan perlu diingat kita, karena kalau salah justru akan memberikan efek yang kurang baik ya untuk kesehatan ya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara belajar melatih pernapasan yang benar ya. Jadi itu memang ada beberapa teknik ya. Jadi cara melatihnya, napas kita tarik ke hidung, lalu ditekan ke bawah di sekitaran wilayah perut ya, atau disebut kundalini. Nah, dari bawah, mohon maaf ya, dari dubur itu agak kalau bahasa Sunda dirempotkan. Jadi ditekan ke atas, dirempotkan ya. Jadi dari atas nekan ke bawah, dari bawah nekan ke atas. Nah, jadi di antara ini ada yang nantinya disebut kundalini itu ya. Jadi dari bawah naik ke atas, dari atas ditekan ke bawah ya. Jangan sampai dari atas ditekan ke bawah sementara di bawah dikeploskan. Nah, itu biasanya yang bisa mengakibatkan seperti wasir ya, itu diantaranya. Jadi harus berlatih dulu tentang itu. Jadi ditekan ke bawah, dari bawah dikempotkan ya dubur kita. Oke. Nah, jadi harus dipahami dulu ya. Nah,
Lalu kita juga jangan lupa harus konsentrasi ya. Nah, kalau di rumah misalkan bisa menggunakan media kertas, ditempel di dinding, lalu dikasih titik fokus ya, biar mata kita fokus melihat ke titik itu. Nah, dan pikiran kita usahakan jangan ada bayangan-bayangan lainnya, harus fokus ke titik itu ya. Mata kita agak disipitkan, tajam ke titik fokus itu. Oke. Nah, kebetulan saya sekarang lagi berada di alam ya, di luar. Oke, saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Ini teknik pertama dasar cara mengolah pernapasan ya. Pertama, tangan kita ini bebas sebetulnya, mau disimpan kita kaki bersila ya, kaki bersila, tangan kita mau disimpan ke bawah begini mangga, disimpan di atas paha kita ya. Lalu mata kita agak disipitkan, lalu tarik nafas dari hidung. Tekan ke bawah, yang bawah ini, set, kita simpan di perut. Dengan hitungan yang baru tahapan belajar, silahkan misalkan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu buang pelan-pelan pakai mulut. Ya. Nah, dalam menarik napas itu jangan disendat-sendat. Jadi jangan dipatah-patah, harus ngaguluyur. Jep, simpan, tahan 10 hitungan ya, bagi tahapan yang belajar. Nanti kalau sudah mahir silahkan, mau durasi waktunya silahkan. Lalu buang pakai mulut. Pelan-pelan aja ya. Nah, itu cara melatih pernapasan dasar ya. Nah, lalu sekarang kalau kita sudah terbiasa itu, lalu sekarang kita naik ke tingkatan kedua dengan memakai gerakan ya. Ini bagus sekali ya. Tangan kita kalau misalkan dari samping ya, ini tangan kita simpan di depan ya. Ini dinolkan, nol, dikosongkan ya, jangan ada energinya, jadi dikosongkan, nol. Lalu kita ambil itu napas pakai mulut, pakai hidung. Nah, seolah-olah napas itu kita ambil pakai tangan ya, nariknya pakai hidung. Tarik, simpan, lalu kita buang pakai mulut ya. Tetap mata fokus ke titik fokus. Selanjutnya tangan yang kiri ngambil lagi. Ketika tangan udah hampir ketemu, buang pakai mulut. Kosong lagi. Lalu ambil lagi pakai tangan kanan. Sudah tangan kanan hampir ketemu sama kiri, lalu buang. Lakukan itu dengan perasaan, konsentrasi, dan pelan-pelan, semakin terasa ya. Ingat, napas itu ada napas yang lembut ya. Jadi jangan. Jadi harus ngeguluyur. Rasakan udara masuk ya. Nah, itu yang kedua. Ya. Lalu kita tingkatkan lagi. Nah, sekarang mulai kita pakai hitungan yang benar ya. Hitungan, dan dimana harus
isi, di mana harus kosong, di mana harus menyimpan, di mana ada tidak isi, tidak kosong. Jadi di tengah gini kayaknya, saya perjelas ya. Nah, ini tingkatan yang ketiganya ya. Kita simpan 0. Ini posisi 0, tidak ada energinya. Lalu kita tarik napas pakai hidung. Nah, lagi narik begini, ini dalam hati kita hitung ya. Kalau untuk yang pemula, hitungannya misalkan kuatnya 5 misalkan. Nah, sambil narik napas dari hidung ini, di hati hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, lalu kita simpan tuh napas, tahan ya. Nah, lagi menahan ini dihitung juga di hati 1, 2, 3, 5. Lalu kita buang pakai mulut. Nah, sambil membuang juga ini durasinya dihitung 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini tidak nahan napas, tidak narik napas di posisi ini. Hitung juga 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, lalu kita tarik lagi. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini tahan sekarang. Jadi tidak narik, tidak ngebuang, tapi ditahan. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buang. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di hati ingat hitungnya. Lalu di sini tidak narik, tidak nahan, tidak ngebuang. Intinya kosong ya. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bisa dipahami ya. Nah, ingat catatan ya sekali lagi. Cara narik napasnya itu jangan diputus-putus atau disendat-sendat. Contoh salah begini. Nah, itu salah. Jadi harus ngeguluyur. 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. Ngeguluyur juga ngebuangnya. Jangan begitu. Jadi harus lembut ya. 5 juga itu hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tidak narik, tidak nahan, tidak ngebuang, 5 juga. Ya, posisi ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bisa dipahami saudaraku ya. Nah, itu tingkatan ketiga ya. Latih terus. Nah, nanti apabila Anda sudah mulai biasa, terus ada peningkatan dalam durasi narik napasnya, nyimpan napasnya. Nah, itu tambah hitungannya, misalkan menjadi 10, menjadi 15, menjadi 20 ya. Nah, semakin kuat semakin bagus ya. Jadi apabila dilakukan dengan konsisten ya, Anda akan bertambah kekuatannya ya. Nah, itu sangat bagus sekali ya untuk mendukung cara belajar bela diri kita ya. Kenapa? Karena tanpa bisa mengatur napas maka akan terasa hambar ya. Karena apa? Kita bisa tahu tenaga isi kosong itu dari ngolah napas juga. Kayak mau takisan aja ya, itu nanti kita bisa mengatur ya. Misalkan kalau memang fisik kita kuat, kita bisa berani main benturan karena kita bisa mengukur ya. Oh, lawan segini kita keukur. Misalkan oke lah kita main bentur juga. Orang ini kita juga takis. Bisa ya. Dengan menggunakan napas kita di dalamnya. Dan juga ingat dengan hasil olahan otot dalam kita yang selalu saya jelaskan di video sebelumnya.
Dan misalkan, oh ternyata kekuatan power tangan musuh kita itu lebih kuat, lebih besar tangannya atau gimana. Nah, gimana caranya? Nanti kita juga bisa mengatur nafas dan ada tekniknya supaya kita tidak melakukan benturan ya, tapi dengan dikeplos ya. Sebesar apapun tangannya, sekuat apapun tangannya, kita tidak akan ngadu benturan, tapi dikeplos. Keplos cara nakisnya ya. Nah, itu ada tekniknya. Oke, sahabat-sahabatku semua, rekan-rekanku semua ya. Mohon maaf saya telah memberikan pembelajaran ini semata-mata saya ingin berbagi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apapun aliran permainan bela dirimu ya, apapun kebiasaan cara melatih dalam kebiasaan para paguron-paguron yang lainnya itu bisa diterapkan ya. Intinya kita sama-sama mengembangkan budaya ya di sini. Yuk kita pererat tali silaturahim antar perguruan ya, antar walaupun kita beda jalur, beda aliran, tapi tetap itu warisan nenek moyang kita yang patut kita hargai, yang patut kita lestarikan ya. Kebetulan saya lahir di Cikalong Kulon di Kabupaten Cianjur yang notabene tempat kelahirannya Maenpo. Jadi saya harus mengembangkan budaya kearifan lokal saya. Itu tugas saya sebagai orang Cianjur ya. Intinya yuk apapun aliran bela diri kita, mari kita latih, mari kita sampaikan kepada generasi muda biar generasi muda kita tahu bahwa nenek moyang kita bukan orang sembarangan tapi orang hebat ya. Kita harus percaya diri sama permainan kita ya. Terima kasih. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap kata, itu semata-mata dari saya. Dan ini juga bukan untuk para senior, mohon maaf, atau para suhu, tapi untuk para junior ya, untuk para junior. Dan saya juga menerima dikoreksi apabila ada kesalahan, karena saya juga tahapan belajar. Terima kasih, saya Mat Picis, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kari Condre, hijikeun, abretkeun, dina kahadea. Hiburan, pemirsa.